malam sebentar Kak ya. Jeng. Selamat malam Kak Nur. Selamat malam, selamat malam. Malam Kak. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang kesaksian saya? Eh, Tentang kesaksian Bapak, saya boleh mendengar. Seperti apa persaksiannya? Boleh. Sebelumnya mohon maaf nih biar saya pastikan dulu Kakak dari agama Islam. Ya, kami diajarkan. Kami mengikuti agama-agama keturunan kami sebelumnya. Oke, itu. Ya jadi kalau kesaksian saya itu nggak tatap muka langsung mungkin yang seperti kakak kakak tanya tadi ya, enggak. Tapi saya itu memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena saya mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena Tuhan Yesus yang mampu menyelamatkan saya, Tuhan Yesus yang mampu merubah saya, Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan semua permasalahan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa saya percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Karena cuma Tuhan Yesus yang mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Ketika saya berserah penuh dengan Tuhan, ketika saya tidak mengandalkan diri saya sendiri, tapi saya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, puji Tuhan, Tuhan Yesus mampu melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya, Kak. Silakan, Kak. Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Memang kalau kita merasa diri kita beriman, itu harus ada buahnya. Jadi kadang kalau kita beriman, tentunya buahnya ini apa kan kita. Ya, betul. Jadi kalau kita belajar, tapi kok kita menjadi orang yang buruk, lebih buruk, lebih buruk. Sebenarnya juga kita harus mempelajari diri kita lagi, kayak gitu. Ya. Tadi tentang persaksian menarik ya, karena kalimat persaksian itu sesungguhnya itu bukan hanya untuk Kristen, tetapi di dalam Islam itu juga diajarkan tentang persaksian, seperti yang dituangkan dalam Al-A'raf 172. Itulah awal dari keimanan manusia, seperti itu. Ya. Seperti apa Pak? Bapak menyaksikan persaksian itu apakah melihat, apakah saling mengenal, atau persaksian dalam Kristen itu diajarkan sesuai begini. Kita bisa belajar melalui mata, melalui pendengaran, melalui membaca, kan seperti itu. Yes. Apakah itu yang sudah yang dipelajari lalu diterapkan dalam diri? Atau bagaimana persaksiannya Pak? Oke. Kalau bicara tentang kesaksian seperti ini kayak setiap orang itu punya kesaksian yang berbeda-beda tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ada beberapa murtadin juga yang kesaksian di room saya. Dia mengalami perjumpaan pribadi secara langsung dengan Tuhan Yesus. Dan juga ada kesaksian di room saya juga yang mereka misalnya mengalami mimpi itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi setelah semua kejadian itu mereka mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nah, kalau dari saya sendiri Kak, saya tidak mengalami pertemuan langsung atau perjumpaan langsung dengan Tuhan Yesus. Baik melalui mimpi, baik tatap muka langsung, enggak. Itu. Tapi saya tahu kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya jelasin sedikit, misalnya, ketika saya ada di titik terendah, ketika saya masih menggunakan narkoba, saya ada di titik terendah dari kehidupan saya ada di titik terendah dari penggunaan narkoba itu, saya udah nggak tahu, saya mau minta tolong sama siapa lagi. Saya udah nggak tahu. Akhirnya saya yang udah meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan saya, akhirnya saya berdoa secara kekristenan. Saya menyebut nama Tuhan Yesus. Kurang lebih doa saya seperti ini, Tuhan, aku udah ninggalin Tuhan di dalam kehidupan aku. Aku mau Tuhan mengetuk hati orang tua aku. Aku yakin dan percaya Tuhan Yesus mampu melakukan itu. Aku mau Tuhan mengetuk hati orang tua aku dan keluarga aku supaya mereka mau bantu aku. Puji Tuhan Kak, orang tua aku yang awalnya gak mau bantu aku sama sekali, besoknya kakakku yang perempuan yang notabene-nya beragama Islam, itu mau bantu aku. Itu yang pertama Kak. Dan yang kedua, ketika saya ingin lepas dari narkoba, saya kembali lagi berdoa sama Tuhan Yesus. Saya tidak mengandalkan diri saya sendiri. Karena ketika saya mengandalkan diri saya sendiri Kak, ingin lepas dari narkoba, saya malah mengalami sakau yang sangat luar biasa. Bahkan badan saya tersiksa sekali. Itu. Tapi ketika saya menyerahkan diri saya sama Tuhan, saya minta Tuhan bantu saya untuk melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba. Tuhan Yesus mampu melakukan itu Kak.
Bukan berarti saya tidak mengalami sakau. Saya ada rasa sakau, tapi tidak sakit yang terlalu parah gitu. Dan puji Tuhannya, sampai detik ini saya mampu lepas dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Dan yang luar biasanya sekali lagi, Tuhan tidak pernah memandang saya dari masa lalu saya. Dulu saya sampah masyarakat, tapi sekarang Tuhan mau pakai saya untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu Kak Nur Ilahi. Silakan Kak. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Eh, apakah di dalam Kristen, bukan membandingkan ini sharingnya, Pak ya. Jadi kalau di dalam ya, ajaran kami adalah kita kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, dengan niat kita yang sungguh-sungguh, maka kedamaian atau itu tidak ada. Mungkin kita pintar, tetapi kita brutal. Kita nggak ada damai. Nah, itu seperti yang jenengan sampaikan tadi, kita itu harus belajar secara rohani, baru mendapatkan nikmat atau rahmat itu sendiri. Kalau kita sebut itu rahmatullah, karena diri kita itu sudah penuh kasih, sudah penuh cinta kasih, berarti yang keluar pun buahnya pun baik-baik, kasih sayang terhadap semua. Itu kalau di kami adalah belajar mengenal sifatnya. Itu menurut saya sih isinya sama apa yang disampaikan Pak Host tadi, isinya sama. Kita mau belajar dengan bahasa apa, mau dengan agama apa, tapi kalau isinya itu sama, buahnya itu sama. Tapi pertanyaan satu adalah, kalau di dalam Islam itu sampai kepada sifat, nanti ada pembelajaran bagaimana mengenal Tuhan atau sampai mengenal para rasul, terutama rasul yang dua yaitu Muhammad dan Isa, kan gitu. Nah, kira-kira di dalam Kristen, apakah diajarkan Pak untuk mengenal siapa Yesus itu sendiri? Dan saya juga pernah mendengar, saya pernah mendengar bahwa Yesus itu punya Allah atau punya Bapa. Apakah di dalam Kristen diajarkan untuk mengenal mereka seperti itu? Oke. Ya, pertama gini Kak. Kalau kita bicara tentang, saya balik dulu ya biar nggak salah paham ya. Saya balik dulu. Pertama saya mengenal Tuhan Yesus. Saya lahir memang beragama Kristen, tapi saya pindah ke agama Islam, terus saya balik lagi ke agama Kristen. Yes. Pertama saya mengenal Tuhan, saya benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu karena mujizat Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Tapi bukan berarti setelah saya mendapatkan kebaikan Tuhan ini, setelah saya mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya tidak membaca Alkitab, saya tidak mengenal Tuhan. Itu saya tidak mempelajari Alkitab, enggak. Karena apa? Kalau kita cuma berharap dengan mujizat aja, dengan kebaikan Tuhan aja, baru kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya suatu saat kalau Tuhan Yesus itu tidak bermujizat di dalam kehidupan kita atau kita mengalami ujian atau pencobaan, berarti kita nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Landasan awalnya saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena apa? Karena kebaikan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah itu saya membaca isi dari Alkitab. Itu. Saya membaca isi dari Alkitab ini, dan kalau boleh saya ini ya, banyak teman-teman misalnya yang meninggalkan agama Kristen itu, yang pindah ke agama lain terus bilang, di dalam Alkitab ini banyak yang kontradiksi, gitu kan? Banyak yang kontradiksi itu menyebabkan mereka berpindah agama. Tapi ketika saya membaca Alkitab, ketika saya mencari kebenaran di dalam Alkitab, puji Tuhan, yang saya dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Saya tidak mendapatkan yang kontradiksi di dalam Alkitab itu. Karena apa? Tujuan saya membaca Alkitab, yang saya cari kebenaran di dalam Alkitab. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang di luar sana, tujuannya membaca Alkitab, ingin mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, pertanyaan kakak tadi, Tuhan Yesus itu sebagai utusan, kurang lebih seperti itu kan, Yohanes 17 ayat 3. Yes, kalau kita cuma lihat di kata Yohanes 17 ayat 3-nya, di situ ada tertulis, engkau, aku utus gitu kan. Itu. Engkaulah satu-satunya yang diutus, atau aku lupa ya yang Yohanes 17 ayat 3, tapi jangan pernah dilupakan juga yang Yohanes 17 ayat 10-nya. Itu, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Utusan seperti apa? Yang segala milikku adalah milikmu, yang segala milikmu adalah milikku. Itu yang ketiga. Dan yang keempat,
Tuhan Yesus itu ada mengajarkan, kami orang Kristen percaya dengan konsep dari Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu, Dia yang Esa. Itu, kami percaya dengan itu. Dan itu tertulis di dalam Alkitab. Di Yohanes 1 ayat 1. Di Yohanes 1 ayat 14. Itu udah diajarkan semua. Itu Kak. Jadi yang Kakak sampaikan tadi betul. Awalnya saya mengenal Tuhan karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Awalnya saya percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena saya mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan saya. Tapi bukan berarti setelah itu saya tidak belajar. Bukan berarti saya cuma mengimani. Gitu. Yes, kami orang Kristen mengimani. Tapi kami juga belajar baca Alkitab. Gitu. Kami membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya kami dapat lebih mengenal Tuhan. Dan kalau orang Kristen itu, Alkitab ini bukan untuk dihafal. Saya yakin dan percaya kalau saya pribadi juga nggak bisa menghafal Alkitab ini. Tapi gimana caranya Alkitab ini hidup di dalam diri kita? Supaya apa? Supaya kita dapat menjadi garam dan terang dunia. Supaya kita bisa menjadi contoh untuk orang di sekitar kita. Gitu. Nah misalnya ada yang typing misalnya belajar tapi nggak tahu isinya, puji Tuhan. Itu karena apa? Kami belajar Alkitab. Tujuan kami tidak mencari kesalahan di dalam Alkitab. Tujuan kami mencari kebenaran di dalam Alkitab. Yang kami dapatkan kebenaran di dalam Alkitab. Itu. Dan kami tidak pernah memaksakan iman kami terhadap iman lain. Kami nggak pernah. Silakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu itu agamamu, agamaku agamaku. Itu. Gimana pun saya paksa iman saya terhadap iman kakak itu nggak akan pernah nyambung. Itu. Ya. Tapi gimana pun kakak paksa saya terhadap iman saya, apalagi saya yang sudah mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya, sama aja, nggak akan nyambung juga. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi saya sepakat ya, banyak yang saya sepakati ya. Jadi memang mau itu Alkitab, mau itu Quran, itu bukan hanya dibaca saja, apalagi dihafalkan sana sini, diceritakan. Mungkin bukan seperti itu, tetapi bagaimana kita memahami isi dari surat dan ayat itu sendiri. Karena apa? Mau itu Alkitab, mau itu Quran, semuanya itu tunjuk bagi kita. Sampai kepada yang pertama Rasulnya saja. Kita tidak bisa mengenal Tuhan, tapi setidaknya kita mengikuti ajaran para Rasul, kan gitu. Nah kalau Isa alaihissalam atau Yesus, tentunya mereka adalah sang Rasul. Sama yang seperti yang disampaikan Pak Host tadi, bahwa ibaratnya gini, di dalam pembelajaran Isa juga sama. Di saat saya mendengar seseorang menceritakan tentang Yesus, tentunya itu tidak membuang kisah Isa alaihissalam, karena sama kan gitu. Tapi entah itu orangnya yang berbeda atau ceritanya sama atau orangnya yang berbeda, kita belum tahu karena setiap zaman itu Rasulnya ada kan gitu. Nah kembali lagi tadi, menarik ya, ini teman-teman yang dibawa juga harus mendengar ya, hostnya ini sangat bijaksana sekali bahwa mau itu dari Kristen, mau itu dari Islam, banyak sekali orang yang keluar dari Islam, lalu menjelek-jeleknya Islam. Ada juga orang yang dari Kristen, masuk Islam, lalu menjelek-jelekkan Kristen. Itu banyak sekali fenomena di TikTok itu, jadi kita harus bijak sekali, karena Allah memberikan kita akal untuk berpikir, seperti itu. Jadi kalau ada host-host seperti ini, harusnya dicontoh, harusnya kita belajar. Mau itu agama apapun, agama itu baru jalan menuju keimanan. Contoh agama Islam, mengajarkan Rahman Rahim, bisa nggak kita penuh cinta, penuh kasih sayang, sama dengan Kristen juga. Jadi semua sama ajarannya, isinya, seperti itu. Ya betul, apa yang Kak Nur Ilahi bilang itu betul ya, sangat disayangkan sekali ya. Itu sekarang ini memang lagi marak, Kak. Gitu, lagi marak. Kita nggak munafik ya, orang Kristen juga banyak melakukan itu. Kristen pindah ke Islam, yang dijelek-jelekan agama Kristen, gitu kan. Terus dari Islam pindah ke Kristen, yang dijelek-jelekan agama Islam. Makanya saya setiap kali live saya selalu bilang, ketika kita berpindah agama, yuk yang kita ceritakan agama kita yang sekarang, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, tanpa kita menjatuhkan iman lain. Karena aku juga yakin dan percaya ya, tidak ada ajaran yang mengajarkan untuk menjatuhkan Tuhan lain, untuk menghina agama lain. Gitu. Karena kalau kita bicara tentang ajaran Islam, kalau saya boleh kutip ayatnya, surat Al-An'am 108 jelas sekali. Tidak diperbolehkan menghujat sesembahan lain, menghina sesembahan lain. Dan di dalam ajaran Kristen pun tidak diperbolehkan.
untuk menjatuhkan iman lain. Nggak ada Tuhan Yesus mengajarkan kita. Kalau ada orang menghujat iman kita, hujat balik gitu. Terus kita menghujat iman lain. Iman lain nggak ada. Nah makanya sangat disayangkan sekali ketika ya kita berpindah agama dengan motif-motif tertentu. Gitu. Sangat disayangkan sekali motif-motif tertentu apa? Ya misalnya saya pindah agama gitu kan. Harusnya ya udah selesai sama agama yang dulu, ceritakan kebaikan agama yang sekarang. Jangan malah menceritakan kejelekan agama yang dulu gitu. Bahkan seperti ingin menjatuhkan dari iman yang terdahulu, jangan gitu. Dan kita juga sebagai orang Kristen, kita jangan cuma bilang yang terjadi cuma di sebelah. Kita jangan menapik juga. Di kalangan Kristen sendiri banyak itu. Makanya buat teman-teman yang di bawah, sebentar maaf ya. Buat teman-teman yang di bawah misalnya kan marah, tolong dong tegur rumnya Juma, Uniriva, ini itu. Kok kerjanya ini Alkitab? Ya, kita juga jangan menutup mata teman-teman. Ada kok beberapa room Kristen yang tiap hari kerjanya juga ngutip ayat-ayat teman-teman kita, saudara-saudara kita dari sebelah. Gitu. Kita jangan menutup mata untuk itu. Ada. Itu silakan Kak Nur, silakan. Oke, ini luar biasa sekali ya, mau dari pihak Kristen atau Hindu, Buddha. Ingatlah ya. Jadi kalau kita kembali kepada Quran ya, ajaran Quran itu isinya menurut saya sama. Kalau kita memahami isinya, itu sama dengan Alkitab. Bahkan Alkitab itu lebih dalam lagi menyampaikannya. Kalau di Quran ini kan penyampaiannya masih perumpamaan. Masih belum gamblang kalau menurut saya. Tetapi, apakah Quran ini tidak bisa menghantarkan kita kepada Alkitab atau ajaran Isa alaihissalam? Tentunya bisa. Kalau kita betul-betul ingin belajar mendalami isinya. Contoh, satu ayat saja jangan kita hafalkan. Tetapi contohnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Secara umumnya, dengan menyebut nama Allah, secara umumnya. Tapi bagaimana kita mau mewujudkan ayat itu menjadi kehidupan. Menjadi manusia yang penuh Rahman Rahim, kan gitu. Berarti harus ditanamkan dulu ke diri kita. Ingat, apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita perbuat, ingat, kita dengan Allah, kan gitu. Tidak mungkin orang dengan Allah kok maki-maki orang, menyesat-nyesatkan orang, kan nggak mungkin. Yes, Nah, betul. kalau hanya membaca saja, tapi tidak tahu makna dari isinya ya, mohon dimaklumkan ya, teman-teman Kristen, mohon dimaklumkan. Ya, Jadi kita ngalah bukan berarti kalah, ingat. Kita bisa saja menyampaikan, tetapi ada nggak kita punya kapasitas sehingga tidak menyinggung mereka. Tapi kalau kita sudah menyampaikan dengan cara kasih sayang atau cinta kasih, mereka tidak mau mendengarkan. Tentunya kita harus tinggalkan. Itulah jalan terbaiknya. Kita sampaikan, tapi kalau tidak mau mendengarkan, kita tinggalkan. Seperti itu. betul. Makanya tadi host mengatakan lakum dinukum waliyadi, udah itu memang. Betul. Yes, betul ya. Aku sependapat sekali ya apa yang Kak Nur Ilahi sampaikan, ya luar biasa sekali, memang betul gitu kan. Lakum dinukum waliyadin, agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Gitu. Jangan pernah paksakan agamamu terhadap agamaku. Gitu. Dan juga kalau bisa ya teman-teman ya, buat teman-teman juga yang Kristen ya. Maksudnya gini, nggak perlu kita kutip-kutip kitab orang lain karena Alkitab kita dikutip, itu nggak perlu. Gitu. Karena kalau menurut saya sendiri gini ya, buat teman-teman murtadin, buat teman-teman yang mualaf ya, tujuan kita berpindah agama, tujuan kita beragama itu sebenarnya supaya hidup kita lebih benar, supaya hidup kita tuh dapat menjadi contoh, gitu. Makanya misalnya seperti ini ya, saya sama Kak Nur Ilahi ini, saya nggak pernah ketemu. Dari mana saya mengenal beliau? Dari narasi beliau. Gitu. Saya nggak pernah ketemu sama beliau dan saya tidak tahu beliau seperti apa. Tapi saya kurang lebih bisa tahu beliau seperti apa dari narasi beliau. Nah, buat teman-teman yang di bawah misalnya yang typing, gitu kan? Aku nggak pernah ketemu kalian, aku nggak pernah mendengar suara kalian. Tapi kurang lebih aku tahu kalian seperti apa dari cara typing kalian. Itu makanya sebenarnya kalau kita berpindah agama, harusnya hidup kita lebih baik dengan cara apa? Ya kalau kita yang live di media sosial ya narasi kita tunjukkan. Gitu. Nah kalau narasi kita aja ngawur, ya berarti perlu dipertanyakan. Gitu. Karena setiap manusia beragama tujuannya untuk
hidup lebih baik lagi. Itu mungkin Kak Nurilahi ya. Luar biasa ya ini hostnya luar biasa. Kalau di Islam itu kita sulit sekali untuk sampai kepada sifat itu sulit sekali karena untuk menjadi orang yang bijaksana itu nggak akan bisa kecuali betul-betul dikuatkan dalam hatinya. Betul-betul dia itu merasa dia itu beriman kepada Allah atau pada Rasulnya, dia betul-betul ditanamkan. Nah, disitulah dia menjadikan dirinya itu bukan ketakutan, tetapi dia lebih berhati-hati lagi. Seperti itu sih, ya teman-teman Muslim sama Kristen yang di bawah juga eh, harus hati-hati, harus bijak juga. Jangan langsung buru-buru menyalahkan, jangan langsung buru-buru mengkafirkan, kan gitu. Definisi kafir itu bukan untuk orang Kristen, orang Hindu, ateis, bukan. Tetapi definisi Kristen itu untuk semua manusia di alam semesta, walaupun dia Islam. Kenapa? Karena definisi Kristen itu sedikit ragu saja dengan Allah, Kristen lah dia. Itu ya, jadi jangan mudah mengkafir-kafirkan orang. Gitu. Oke, Kak Nurilahi, terima kasih banyak ya Kak udah mau ngobrol di atas, udah mau ngobrol santai. Terima Iya. kasih banyak ya Kak ya, salam kenal untuk Kak Nurilahi. Lain kali boleh. Sebelum saya turun, Ah, ya sebelum saya turun mungkin ada yang mau naik juga. Buat hostnya tetap semangat, tetap Terima semangat. kasih Kak. Ini kan apa ya, memang itu harus disampaikan ya, sampaikan aja. Jangan takut dihujat karena apa? Perjalanan para rasul itu nggak ada yang enak. Harus dihujat dulu, dibanting dulu, dilemparin kotoran dulu, barulah dia sampaikan gitu. Jadi jangan pernah menyerah. Amin. Seperti itu. Maksudnya sehat selalu ya, sehat selalu. Terima kasih banyak Kak Nurilahi, salam Sama-sama. kenal ya. Kapan-kapan boleh main lagi ya Kak ya. Boleh, Selamat boleh. malam Kak. Selamat malam.